Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Sukumali Harko, guru ekonomi kelas 11 pada SMA Sultan Auliamuddin School Kota Bekasi. Saya juga seorang mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2002 periode 4 pada FPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Berikut video klip praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Oke, luar biasa ya. Nggak terasa di waktu yang siang ini, walaupun sudah mendekati hampir makan siang, dan tetap semangat. Ini luar biasa ya. Tapi kalian anak-anak yang selalu semangat belajar, menuntut ilmu, alhamdulillah. Untuk lebih barokahnya, sekarang kita kelas untuk menyiapkan kelasnya. Siap, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, saya akan mengabsen dulu. Cowoknya hadir semua? Berapa orang yang hadir hari ini? 2 orang ya? Iya. Ya, lagi sakit nih, tadi laporan. Mudah-mudahan ke depannya bisa bergabung dengan kita. Siap walafiat ya. Untuk wanitanya, berapa orang yang nggak hadir? Apa hadir semua? Hadir semua ya? Oke, hadir semua. Baik, alhamdulillah. Semangat-semangat semuanya. Sebelum pembelajaran dimulai, saya minta kalian untuk merapikan posisi kalian. Yang menggunakan dirapikan. Kemudian buku KPD atau buku yang berhubungan pada ini supaya tahu di atas. Ya. Adapun pembelajaran, adapun selain ya alat tulis dan buku, kertas atau modul yang ada di meja, semua dimasukkan ke lacinya masing-masing. Kemudian untuk yang tiangnya dirapikan lagi bajunya, dimasukkan lagi, ya, supaya rapi dan supaya tambah semangat lagi belajarnya. Oke, baik ya. Oke, siap. Sebelum pelajaran dimulai, tidak ada salahnya kita untuk menghentikan kita di sini mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan Indonesia merdeka saat ini. Karena kita bisa seperti ini, bisa belajar seperti ini, dan keadaan aman nyaman, itu semuanya juga jasa para pahlawan kita yang telah mendahului kita. Ya, mengenang kita mulai. Selesai. Baik. Kalau saya ngomong elf ekonomi, kalian ngomong elf ekonomi ya? Yes. Yang semangat nih. Elf ekonomi. Elf ekonomi. Luar biasa tangan kita semua. Kemudian untuk kali ini kita akan belajar tentang indeks harga dan inflasi ya. Tapi untuk yang ini kita akan belajar tentang indeks harga ya. Jadi kita akan belajar indeks harga, kemudian apa pengertiannya, pengaruhnya, dan juga metode-metode penghitungannya seperti apa. Oke, nanti kita akan pelajari seperti itu. Baik, ini materi kita ya, indeks harga dan inflasi. Tapi untuk bab ini, karena saat pertemuan kita hanya fokus ke indeks harga saja. Untuk kajiannya atau kompetisi dasarnya bisa lihat di sini. Kita akan belajar tentang menganalisis indeks harga dan inflasi, kemudian menyajikan hasil analisis indeks harga dan inflasi. Untuk IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi, pertama kita menganalisis jenis-jenis indeks harga, menganalisis fungsi indeks harga, menyimpulkan hasil perhitungan indeks harga, dan yang terakhir kita mengerjakan perhitungan indeks harga ya. Jadi nanti ada tanda-tanda perhitungan supaya kita lebih paham lagi ya, lebih memahami
indeks harga dalam bentuk realnya, hitungannya seperti apa? Nah, hari ini ya tentang indeks harga. Ya, kita lihat dulu, kita analisis. Ini ada gambar uang, ada gambar dunia, ada gambar gunung. Kira-kira udah kebayang belum? Ya, maksudnya apa gitu ya? Kemudian di sini ada gambar tulang ya. Kalau gambar ini kalian sudah bisa menganalisis belum kira-kira? Di sini ada gambar uang ya, uang tumpuk. Uangnya makin banyak, kemudian ada panah naik ya, kira-kira seperti itu. Nah, oke. Kira-kira dari dua gambar ini siapa yang mau menyimpulkan? Coba dari cewek dulu di tangan. Oke, silakan. Yang keras ya suaranya. Yang gambar pertama yang ini itu mengalami deflasi, atau deflasi itu kayak penurunan harga. Oke, jadi penurunan harga ya. Oke, harga barang turun, tampaknya seperti itu. Selanjutnya kalau gambar kedua, Yang kedua ini mengalami inflasi, yaitu bisa dibilang mengalami kenaikan harga. Oke, ya. Jadi yang naik harga ini rata-rata ya, jumlah barang rata-rata naik dalam waktu tertentu, dalam waktu tertentu. Karena kadang-kadang harga naik bisa turun. Oke, untuk prianya coba jelaskan lagi Ubed ya, dan contohnya mungkin ya, contohnya apa kira-kira sehari-hari yang barang naik dalam turun nih saat ini? Deflasi. Ya, oke. Deflasi yaitu penurunan harga ataupun nilai barang dalam waktu tertentu. Contohnya mungkin untuk yang sekarang itu adalah mungkin penurunan harga nilai Ya, mungkin BBM tuh. Oke, sekali lagi di sini kalau bilang saya alat ekonomi yang tidak semangat alat ekonomi. Kita belajar semua. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan tampilkan di layar tentang literasi ya, budaya membaca tentang indeks harga yang itu adanya di blok Uang Guru. Ya, jadi ini saya ambil blok Uang Guru, itu bahasanya keren banget sama sekalian. Jadi dengan adanya blok ini kayaknya masuk nih bahasannya ke kalian. Oke, baik. Selanjutnya saya persilakan kalian untuk membaca blok tersebut. Kemudian itu bloknya sudah saya bagikan ya, dan misalnya di kalian silakan dibaca. Saya beri waktu 5 menit. Dibaca dengan teliti, dengan baik. Terus kalian ambil apa kira-kira intisarinya, hikmahnya apa dari yang di situ, ya. Di situ ada indeks harga untuk ngertiin juga, kemudian ada apa lagi tuh ya, yang gambarnya ada orang, jadi kalian tahu ya manfaatnya apa. Kemudian juga ada jenis-jenis indeks harga ya. Siapa yang sudah selesai membaca? Sudah selesai membaca semua? Oke, baik ya. Saya kira sudah selesai semua membaca. Tentunya tambah paham dong ya apa yang kita lihat. Saat tadi ada gambar, kita baca lagi literasinya, tentunya kalian lebih paham lagi nih apa itu indeks harga ya. Oke, baik.
Oke, saya minta kalian dari prianya terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang ingin mengambil kesimpulan atau apa yang dapat kira-kira dari tadi literasi yang kita baca? Silakan. Ilman, silakan. Jadi kalau saya bimbingan itu kayak harga-harga barang yang selalu mengalami kenaikan dan penurunan, kayak harga daging kalau dalam mendekati lebaran pasti naik, harga rate-nya naik turun. Kemudian kalau di buku contohnya apa? Cimol ya. Atau mungkin mie ayam. Dulu mie ayam beli berapa, Firman? Dulu mungkin 15.000, sekarang 12. berapa? Naik nggak? Ya, Naik di berapa? 15.000. Berarti terjadi namanya kenaikan harga. Itu kan di masa sehari-hari. Oke, baik. Terus kira-kira yang ceweknya sekarang coba tunjuk tangan. Kira-kira siapa? Oke, baik. Silakan Alma. Apa yang kalian dapat? Kalau yang aku baca tadi dari ruang guru, indeks harga merupakan data statistiknya dari perubahan harga dari satu periode ke periode lainnya. Baik. Kemudian ada lagi. Ya, indeks harga juga ada macam-macamnya. Ada kalau di blok ruang guru ada 4, yaitu yang pertama indeks harga konsumen, yang kedua indeks harga perdagangan besar atau indeks harga produsen, yang ketiga indeks harga yang diterima dan dibayar petani, yang keempat ada indeks harga implisit. Itu harus diirit. Nah, itu salah satu manfaat dari indeks harga. Kemudian juga indeks harga juga ya sebagai pedoman pembelian barang dan jasa, bisa juga kemudian diatur, kemudian untuk mengatur gaji buruh dan karyawan ya. Jadi disesuaikan semua dengan indeks harga yang ada. Baik, luar biasa. Selanjutnya di sini saya akan bentuk kelompok-kelompok ya, saya akan bentuk kelompok-kelompok pembelajaran. Setelah kalian tadi belajar tentang ada pertanyaan tematik, kemudian ada literasi ya dari blok ruang guru. Sekarang saya akan beri kalian dalam 4 kelompok ya. Ini saya lagi singkat aja 4 kelompoknya dengan jauh. Kelompok kumpul ya. Ini yang 2 ikut mana? Ikut belakang ya. Kelompok apa? Hebat. Hebat. Kemudian tangguh, kemudian Keren. Oke, baik ya. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan PPT ya. Oke, dua saya akan perkuat lagi dari diskusi kalian dan saya akan menambahkan PPT yang akan saya jelaskan. Pertama adalah indeks harga ya. Oke, tadi sudah dijelaskan juga, saya ulang aja. Jadi indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata pada tahun dasar ya. Kemudian juga angka yang menunjukkan perubahan mengenai harga-harga barang, baik harga untuk satu macam barang maupun berbagai macam barang dari waktu ke waktu atau dalam satu periode tertentu. Ya. Oke. Baik, jadi nanti di harga ini bisa melihat ya waktu-waktu dalam bentuk persentase jumlah kenaikannya berapa, bisa dihitung seperti itu. Semua ya. Jadi berdasarkan hasil perhitungan indeks harga yang menggunakan metode yang relatif sederhana itu, ya, bahwa dari bulan April harga mengalami penurunan dan ada kenaikan di bulan ini. Namun di bulan Juli dan Agustus kembali namanya mengalami penurunan. Jadi setelah puncak dari indeks harga ini yang paling terbesar itu di bulan Juni, setelah bulan Juni itu kembali normal kembali. Oke, siap. Ya, luar biasa. Oke, cewek coba saya tanya satu orang. Yang paling tinggi di bulan apa? Yang kira-kira di bulan apa? Paling tinggi di bulan apa kira-kira? Uski ya Uski. Oke, gampang gitu. Coba dari tadi ini kalian bisa mengamati analisis kira-kira. Gimana ya kalau dapat nih dari tanda ini? Ya. Bulan Juni paling tinggi atau paling rendah? Apa yang paling tinggi? Oke, berapa persen? Ya, paling persennya berarti 5,7% ya. Gitu ya. Kalau paling rendah di bulan? Ya, begitu. Turun ya. Oke, baik. Dari tadi yang saya sampaikan ya, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak?
menyimpulkan gak jawab ceweknya sekali lagi satu orang yang belum bicara. Tadi apa kira-kira yang kalian dapat dari gua sampaikan? Yang belum ngomong, silakan. Ya, silakan satu orang. Yang tadi saya presentasikan apa kira-kira yang kamu dapat tadi? Apa aja nggak apa-apa yang kalian dapat atau kalian dapat dari bapak tadi presentasikan? Yang ketiga, apa kira-kira nggak apa-apa? Apa aja? Jadi yang Bapak terangkan itu cara menghitung indeks harga, terus apa namanya pengertian dari inflasi, indeks harga konsumen. Oke, baik, betul. Oke, terima kasih. Oke, untuk jawabnya saya tanya tadi untuk rumusnya apa hasilnya gimana sih rumusnya apa? Rumus untuk pembentukan harga? Jangan lupa ya, rumus apa? Baca gimana? Jumlah P itu adalah harga. Jumlah harga tahun berjalan. Kemudian dibagi tahun biasa dikali cara menghitung indeks harga dengan cara apa? Oke, kalian bisa udah dapat kalian di sini. Cari mana-mana. Tapi pakai bahasa Indonesia. Nanti dimulai dari kelompok keren ya. Kelompok keren nanti yang memilih satu orang ke depan menjadi pemimpinnya seperti itu. Iya makanya di sini cuma indeks harga sama konsumen. Oh misalkan indeks harga ini sama juga ini makanya Oke, dalam KPJ-nya di situ ada data ya dari BPS. Pertanyaannya dari artikel itu coba diskusikan dengan teman sebangku kalian apa yang dimaksud inflasi, indeks harga, kemudian indeks harga konsumen. Seperti itu. Oke, baik ya. Kira-kira sudah selesai belum waktunya? bentar lagi Pak. Oke, baik. Gimana? Kayaknya semangat semua nih. Oke, siap ya? Saya sudah semua. Oke, tempat kompak ya. Unggul, hebat, keren dan oke. Untuk kali ini saya minta tolong ya untuk kelompok keren satu orang ke depan untuk mewakili dan memimpin diskusi ya. Oh belum selesai, baik. Kita tunggu ya, kita lagi ya. Ya, coba. Ya, pertanyaannya tadi apa itu indeks harga dikaitkan dengan artikel di atas, kemudian ada inflasi dan kemudian ada indeks harga konsumen. Oke, baik. Sudah semua ya? Oke, siap. Silakan kelompok tangguh perwakilan satu untuk membacakan hasil presentasinya. Ya. Oke, siapa? Kemudian
Yang kelompok lainnya nanti mengikuti ya. Apa Pak? Ya, apa hari sama aja. Di sini aja pakai. Di sini aja teman-teman. Mau apa ya? Siap. Selamat Pak Firman ya. Calon-calon orang hebat. Kalau menurut dari hasil diskusi kelompok tangguh, inflasi itu adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus-menerus. Untuk indeks harganya, perbandingan antara harga rata-rata pada tahun. Oke. Nggak ada pertanyaan kan, nggak ada tanggapan kan? Untuk selanjutnya mungkin bisa dibacain pendapat dari kelompok Google. Kelompok hewan. Ya, siapa dari kelompok Google kira-kira? Mungkin Uber. Ya. Ya, kalau dari pendapat saya itu berdasarkan dari diskusi dari kelompok unggul itu, jadi yang dinamakan inflasi itu adalah yang benar dikatakan ya Kak Mafiro tadi, yaitu naiknya harga barang dari jasa yang berlangsung secara terus menerus. Itu pendapat dari kelompok unggul. Oke, baik. Oke, makasih kelompok Google. Mungkin sekarang bisa dilanjut sama kelompok hebat. Ya, kelompok hebat siapa tadi? Tujuh tangan. Ya. Silakan. Jadi yang bisa kita ambil dari permasalahannya, inflasi itu merupakan proses suatu kejadian dan bukan hanya tingkat nilai dan hanya tingkat harga. Inflasi ini dianggap terjadi kalau proses kenaikan harganya yang terus-menerus dan saling mempengaruhi. Dan indeks harga adalah suatu ukuran statistik yang berguna menyatakan perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode lainnya. Dan untuk harga indeks konsumen yang kalau kita lihat dari namanya indeks harga konsumen, melihat perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi dari waktu ke waktu. Oke, ya, baik. Gimana? Ada tanggapan mungkin? Makasih. Lagi kelompok hebat. Coba. Udah terakhir dari kelompok keren. Mungkin keren bisa maju. Enggak. Inflasi merupakan kenaikan harga pada suatu periode tertentu. Kalau indeks harga merupakan suatu ukuran statistik dari perubahan harga. Lalu kalau indeks harga konsumen merupakan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi dari waktu ke waktu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk semua kelompok. Oke, selanjutnya nih udah mulai jenuh ya. Saya akan ice breaking semua. Ice breaking semua. Siap ya? Mau bisa atau mungkin ada break and dance atau chicken dance? Chicken dance ya. Oke ya. Jadi selanjutnya kita relaksasi ya, seperti ini supaya kalian merelaksasi kalian. Begitu ya. Siap semua ya? Siap. Ya, semua.
selanjutnya ada sedikit permainan sederhana. Ya. Gopay. Ini adalah konsep untuk indikator inflasi yang ada. Saya minta kalian untuk maju ke depan untuk bisa. Hanif, coba kita lihat. Ada di jangan salah, hati. Salah nih, coba. Salah nih. Di atasnya. Selamat datang di video pembelajaran SMA Negeri 30 dengan materi ekonomi kelas 11 dengan tarik 3.4 indeks harga dan inflasi. Maka kamu menyadari jika harga-harga barang mengalami peningkatan dan penurunan. Nah, untuk mengukurnya dibutuhkan indeks harga yang digunakan untuk mengukur variabel dalam kurun waktu tertentu. Jadi, indeks harga merupakan suatu ukuran untuk menyatakan perubahan-perubahan. Tadi ada jenis inflasinya apa aja? Kemudian, ya. Coba satu kelompok sekarang ke depan, silakan nunggu untuk kasihkan. Berikutnya, oke. Silakan. Yang lain silakan berdiskusi ya, atau mungkin menambahkan. Sekarang memimpin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdasarkan dari analisis dari kelompok unggul yang ditayangkan dari video tadi, yaitu menyangkut bahwa indeks harga itu adalah suatu pengukuran variabel dalam kurun waktu tertentu pada nilai barang ataupun jasa dalam waktu dari satu maupun ke periode lainnya. Itu yang disebut indeks harga. Dan juga apa yang mempengaruhinya pada tingkat inflasi. Nah, inflasi pendapat dari kelompok tamu. Jadi pendapat dari kelompok tamu mengenai video yang tadi ditayangkan yaitu indeks harga dan inflasi adalah mengukur variabel dalam kurun waktu tertentu. Tujuannya salah satunya yaitu mengukur tingkat ekonomi suatu negara. Adapun cara mengukurnya dengan menggunakan beberapa metode. Hubungan indeks harga dengan inflasi adalah keterkaitan antara perubahan harga. Terima kasih dari perwakilan dari kelompok. Yang keras ngomongnya ya. Selanjutnya akan disampaikan kembali pendapat dari kelompok hebat. Ya, semangat hebat. Jadi indeks harga adalah suatu ukuran statistik yang berguna menyatakan
perubahan-perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode lainnya. Dan cara mengukur indeks harga ada 3, yaitu Kasih dari perwakilan kelompok debat. Selanjutnya yang terakhir akan disampaikan pendapat dari perwakilan kelompok rem. Pendapat dari kelompok lain yaitu indeks harga menjadi barometer atau alat pengukur untuk kenaikan harga yang terjadi di Indonesia ini. Dan cara menghitung indeks harga juga bisa dengan beberapa metode seperti yang tadi disebutkan. Terima kasih pendapat dari masing-masing perwakilan kelompok. Sekian dari perwakilan dari kelompok kubur. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini ini udah di penghujung acara ya, di penghujung pembahasan kita menyampaikan ini luar biasa ya. Ini hampir 2 jam kita di sini. Insya Allah udah banyak ya manfaat-manfaat yang didapat ya. Jadi mudah-mudahan diingat terus, dibaca-baca lagi. Dan terakhir nih, terakhir saya minta penutupan simpulan dari kalian, dari ceweknya dulu silakan. Siapa cara untuk menutup acara ini? Ya, Bella silakan. Jadi pelajaran Berdiri ya. Pembelajaran hari ini menjelaskan tentang indeks harga dan inflasi. Terus antara indeks harga dan inflasi ini hubungannya lebih banyak tentang perubahan harga-harga barang. Terus indeks harga maupun inflasi itu punya metodenya masing-masing yang bisa dikerjakan ketika ada soal. Oke, terima kasih luar biasa ya. Dan dari cowoknya, kira-kira siapa yang mau beri kesimpulan? Ya, silakan. Berdiri dulu deh, Mas. Berdiri, ya, oke. Kesimpulannya saya dapat ilmu yang tentang indeks harga dan inflasi. Yang indeks harga itu ada beberapa jenis. Ada indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, maksudnya itu HPP, sama indeks nilai tukar petani. Ada juga inflasi, yang mana harga-harga ya secara umumnya itu naik. Kalau deflasi itu juga kebalikannya menurun. Udah, itu aja yang saya. Oke, baik. Terima kasih. Di pelajaran coba kita assessment ya dari soal. Mudah-mudahan sama nih ya. Mudah-mudahan semua ya. Kita bakal siap-siap untuk quizzes ya. Untuk assessment mulai quizzes soal. Saya siapkan dulu ya. Mudah-mudahan bisa. Mulai lagi. Kita mulai. Bapak ada kodinya? Oke ya. Bikin 3 Dan orang nih, ya, siap ya. Namanya nama asli ya, kalau bisa ya. Gak bisa. Gak bisa. Itu 9 orang tadi. Si kamu aja. Kamu bisa. Lama. Lu mau diajak. Ada nggak? Wifi-nya kapan? Ini nggak? Ya, kok jadi Ini nggak? ya ini. Oke ya, kita mulai ya. Yang lain nanti bisa ini lihat temennya. Kita gabung ke temen yang tidak. Bisa Pak Maria, angkanya. 9 orang ya, pemain ya. Bapak suaranya belum. Bisa, gimana? Siap ya? Oke, siap? Mulai ya? 1, 2, 3. Yuk, semangat, semangat.
fotonya pakai 234 dulu. Ini apa? Ini apa? Konsumen. Itu tuh. Ah, yang nomor 2 Ya, oke, selamat ya. Ya, selamat ya. Ya, udah Ubed, kemudian Sonia, kemudian veterannya saya udah. Aura Melva. Oke, ya. Tingkatkan ya, yang lain tingkatkan. Ini sebenarnya pelajaran guru sehari-hari. Tapi luar biasa karena memang ada faktor internet jaringan juga ya. Oke, gimana soal tadi udah pendapat? Soalnya udah pendapat? Lumayan. Butuh penelitian ya. Oke, baik. Selanjutnya di sini tadi saya sudah sebagian KPD sebelumnya. Kalian kerjain di rumah ya KPD-nya. Selanjutnya di sini saya akan motivasi kalian semua ya. Tadi udah belajar health economy. Health economy. Lagi health economy. Tangan kita semua. Oke, untuk pertemuan selanjutnya. Baik ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang inflasi ya, dalam ya. Hari ini saja bisa kita akan belajar tentang inflasi lebih dalam. Oke, baik. Dari saya tadi dari awal sampai akhir jika ada kata yang salah kemungkinan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Oke, semoga kedepannya lebih semangat lagi ya dan lebih antusias lagi. Oke, baik. Sebelumnya silakan ke kelas mungkin ada pertanyaan kan? Oke, baik. Saya tegas dulu untuk pembelajaran untuk hari ini. Sebelum kita Ya. Ya. sebelum kita pulang, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Sukses ya.